Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ismail. Nah, dan ini dia. Ferry Bobo Tim. Nah, ini dia nih. Telah hadir narasumber di hadapan kita nih. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Denny Zulkifli. Wih, mantap, super sekali. Sehat ya, Pak ya? Iya, sehat-sehat, alhamdulillah. Keseharian aktivitasnya apa nih, Pak? Keseharian biasa di bidang dunia IT, karena setelah COVID ini kita banyaknya bekerja di rumah, remote ke klien. Untuk Mantap. supporting software-software yang kita buat. Wih, sekalian ini. Ayo, yang pemirsa di rumah yang mau urusan bikin software, bikin ini segala macam mau sama beliau nih. Ya, Bisa dibantu ya? bisa dibantu insya Allah. Kalau untuk sosial insya Allah gratis 100%. Oh ya, super sekali. Nah, di sini kita mau mendengarkan Bapak kita ini, Pak Denny, mau menceritakan kisah nyata beliau ini. Mudah-mudahan kita ambil hikmah, ambil pelajaran ya. Bukan begitu? Betul. Ya. Oke, silakan Pak Denny. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan cerita ini, kisah nyata. Sebelumnya saya akan untuk gambaran seperti apa sih rumah di pertama di Sukabumi itu. Rumah itu posisinya di sudut, di pojok, depan adalah sawah, samping adalah sungai, jadi langsung ke jurang sungai. Ketika selama di sana di Sukabumi, tetangga itu sering bermain jalangkung. Jalangkung itu seperti pakai medianya kerucut yang untuk nasi itu. Kemudian dipegangin, kita bisa nanya apa saja, dia akan jawab. Ketika itu saya masih ya sekitar SMA lah ya. SMA sekitar tahun berapa itu, Pak? Sekitar tahun 80-an lah ya. 80. 80-an. Nah, di situ kalau saya nggak hal-hal seperti itu kurang yakin, tapi ya iseng aja pengen tahu lah, dan tapi tidak yakin. Cuman ketika main akhirnya meresahkan sekitarnya. Oh, jadi warga ini orang ini main jelangkung. Iya, main jalangkung, ngundang teman-temannya. Kemudian kalau syaratnya berat-berat. Apa syaratnya, Pak? Syaratnya kalau diantar pulang minta darah dulu. Jadi harus sediakan darah dulu. Darah hewan apa darah manusia nih? Terserah mau darah apa. Oh, Pokoknya ada darah. Setelah darah, dan itu sering akhirnya tetangga merasa terganggu ya dengan aktivitas di situ, dan otomatis rame. Setiap kali main jalangkung rame, banyak pertanyaan bla 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 bla, sehingga akhirnya ada sisi komersial yang mau nanya ini bayar nyumbang. Nah, akhirnya sampailah saya pengen tahu gitu. Dan pakai ini juga saya ikut juga, memang berat nunjukin ya net gitu. Kalau mau nanya nunjukin tok. Pulang minta darah, dan ketika itu malam Jumat minta darah, siapin darah. Saya nggak mau, saya bilang apa-apaan, saya bilang ini saya cuma pengen nyoba aja. Akhirnya berat itu kan, si jelangkungnya nih. ya berat, nggak mau dilepas, dan nggak dipegang, dilepas agak susah. Nah, itu kan karena berat, teman saya yang satu lagi nahan kan. Akhirnya ya udah, saya niatnya juga pengen tahu, dan itu juga mengganggu sekitarnya. Akhirnya saya paksa saya angkat ke sana, ke atasin, saya tendang masuk ke kolam. Si jelangkungnya. Masuk ke kolam. Kemudian selang berapa lama datanglah ular ke rumah saya. Ular apa nih? Ular tanah. Ular tanah kecil, mulanya kecil, segede jempol tapi panjang. Panjang. Saya matiin lah ularnya, kepalanya saya putusin, udah selesai, ya udah nyantai aja. Nah, malam berikutnya ketika saya bangun tidur,
saya mau ke dapur kan ngelewatin dua kamar, mau ke dapur ke meja makan. Di situ ular dua besar banget sepaha saya. Malam ini kejadian. Malam. Oh, berarti terbangun posisinya. Iya, terbangun. Saya pasti langsung nikah gitu. Nah, saya nggak berani deketin. Akhirnya kamar yang paling pojok itu terbuka, masuk ularnya. Saya tutup. Kemudian saya manggil warga, manggil saudara. Saya cari nggak ada. Padahal udah ditutup di kamar ya? Sudah ditutup. Harusnya. Harusnya ketangkap. Nah, kemudian yang berikutnya ada ular lagi. Ular kecil. Itu di bawah bantal saya percis. Kayak Pak Denny jadi kayak kena serangan ular semua ya? Iya, ada itu. Di bawah bantal percis. Kaget, akhirnya saya panggil tetangga lagi. Saya langsung ninggalin kamar, saya tutup kunci. Ularnya berhasil. Alhamdulillah yang kecil ditangkap. Nah, kemudian ada lagi ularnya lewat doang. Ketika itu saya tidur lewat, saya nggak berani. Karena di kamar ularnya posisinya di kamar. Akhirnya setelah ular masuk ke kolong, saya langsung lompat keluar, minta tolong, dan nggak ada lagi. Hilang juga. Nah, itu saya nggak tahu apakah ada hubungan rentetan dengan saya tendang jalangkung, saya potong ular kepalanya sampai putus, dan lain sebagainya. Nah, jadi rumah itu memang mungkin juga ular itu dari bawah ya, nggak tahu juga ya. Itu akhirnya tetangga yang sebelah juga karena dia lanjut main kayak seperti itu, akhirnya akhirnya saya biarin entah kemana. Akhirnya dia pindah juga, ngosongin itu rumah. Tapi kalau boleh nanya Pak Den, itu dia tujuannya main jelangkung itu apa sih Pak Den? Kemungkinan berawal dari iseng. Bukan dari iseng, kemudian dia punya kebutuhan. Karena dia itu sama dengan saya, ditinggal sama orang tuanya, jadi anaknya aja yang tinggal di situ. Anaknya tinggal di situ. Lama-lama ada ide mau cari makan, main jalangkung, ngundang-ngundang. Terus bayar. Oh, jadi kayak ada semacam orang nanya, dia bisa jawab gitu. Iya. Tapi dari jelangkung itu muncul nggak suaranya? Apa yang Enggak. Yang jawab itu si pelakunya? Yang jawab itu menunjuk huruf. Oh, hurufnya maksudnya? Huruf. Nanti di situ ada huruf. Misalnya kita tanya kira-kira calon saya seperti apa? Nanti ditunjuk vlog. Contoh misalkan nunjuk huruf S atau apa, namanya harus ini namanya. Iya, misalnya harus kalau minta darah pulangnya nih, ketik D A R A H. Oh, minta jadi dia nunjuk huruf itu membentuk sebuah kata atau kalimat. Iya, betul. Tapi beneran Pak Denny ngeliat langsung? Ngeliat langsung, saya bahkan megangin yang terakhir yang saya tendang itu terakhir minta darah. Si jelangkung ini beneran nyentuh huruf-huruf itu? Iya, mau setok. Kan kalau di itu kerucut itu nanti ada tusukan tuh ditusuknya. Tusukan segini lah bambu, nanti bambu itu nunjuk gitu. Dan ini saya juga gituan doang, ngikutin, nggak ngarahin, nggak. Pak Denny langsung merasakan dia langsung merasakan. Ini langsung ya? Iya, saya bisa cerita. Dipraktekin sama Pak Denny langsung ya? Cuman terakhir kayaknya berbau komersil dan ada indikasi jahat ya. Jadi mintanya yang aneh-aneh terus. Akhirnya saya sendiri yang tendang itu ketika minta darah. Ada pesan nggak Pak Den untuk pemirsa di rumah nih? Pesan saya jangan sekali-kali bermain api dengan hal-hal klinik, yaitu dukun. Jangan sekali-kali percaya dukun, jangan sekali-kali bermain jalangkung, bertanya-tanya tentang masa depan. Itu adalah suatu kemusyrikan. Jadi tetap kita harus kokoh pada pedoman
agama kita Agama masing-masing ya. masing-masing, dan untuk membuat ketenangan jiwa kita harus selalu beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali ya kejadian yang dialami langsung oleh Pak Denny ya. Walaupun kejadiannya tahun 80-an, tapi terasa sampai sekarang masih teringat ya. Masih teringat. Masih teringat ya. Ya, masih Oke, pemirsa di rumah, demikianlah cerita dari Pak Denny. Semoga kita ambil hikmah, ambil pelajaran. Jangan sampai kita melakukan semacam kemusyrikan atau pesugihan gitu, karena akan menimbulkan efek yang merugikan kita. Betul. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.